Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yasir, Prodi BKPI kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang kiamat dalam perspektif Al-Quran dan sains. Langsung saja, yang pertama di sini saya akan menjelaskan pengertian kiamat menurut Al-Quran dan sains. Kiamat terserap dari kosakata bahasa Arab, yaitu kama yakumu kiaman, yang berarti berdiri, berhenti atau berada di tengah. Kiamat al-qiyamah diartikan sebagai kebangkitan dari kematian, yaitu dihidupkannya manusia pasca kematian. Hari kiamat, yaumul qiyamah, berarti hari atau saat terjadinya kebangkitan manusia dari kubur. Dari pengertian ini, ada dua hal pokok yang terkait makna kiamat, yaitu yang pertama, kiamat merupakan kebangkitan manusia dari kematian atau dari kuburnya. Maknanya, pada hari itu semua manusia dibangkitkan dari kubur, tempat peristirahatan setelah kematiannya. Selanjutnya, mereka diadili dan diminta pertanggungjawaban atas semua perbuatan yang perbuatannya selama di dunia. Yang banyak kebaikannya akan mendapat ganjaran kenikmatan, dan yang sebaliknya akan mendapat hukuman. Perlu diketahui bahwa musnahnya kehidupan di bumi pasti terjadi menurut pengetahuan sains. Hal tersebut dikarenakan matahari mengalami evolusi dan akan terus kehilangan energinya. Padahal energi matahari yang sampai ke bumi merupakan kebutuhan utama, berlawanan dengan proses penciptaannya dengan kekuasaan Allah. Yang kedua, di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam kiamat. Di sini, macam-macam kiamat mempercayai adanya hari kiamat adalah suatu yang berkaitan dengan masalah keyakinan dan keimanan. Dalam konsep ini, agama kiamat sendiri ternyata mempunyai beberapa klarifikasi. Tidak hanya dipahami sebagai kehancuran alam semesta saja. Hari kiamat terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu kiamat kecil. Adapun kiamat kecil ini merupakan hari di mana hanya makhluk hidup yang merasakannya. Kiamat sukro sudah sering terjadi dan bersifat umum atau bisa terjadi di lingkungan sekitar kita, yang merupakan suatu teguran dari Allah Subhanahu wa taala pada manusia yang masih hidup untuk kembali ke jalan yang lurus dengan bertaubat. Kiamat sukro yaitu berupa kejadian atau musibah yang terjadi di alam ini, seperti kematian, seperti setiap saat banjir bandang, angin puting beliung, dan beberapa lainnya. Keseluruhan rangkaian kejadian tersebut merupakan peringatan Allah bagi umat yang beriman. Hal ini merupakan peringatan dan ujian. Sedangkan bagi umat yang ingkar, kafir atau merupakan siksaan atau azab Allah Subhanahu wa taala. Kiamat sukro atau kiamat kecil yaitu kehancuran, kematian atau berakhirnya kehidupan setiap makhluknya yang bernyawa. Yang kedua di sini ada kiamat besar atau kiamat kubro. Kiamat kubro adalah kiamat yang mengakhiri kehidupan di dunia ini karena hancurnya alam semesta beserta isinya. Setelah kiamat besar, maka manusia akan menjalani alam setelah alam barzakh atau alam kubur. Kiamat kubro akan terjadi satu kali dan itu belum pernah terjadi. Masal dan berakhirnya kehidupan alam dunia serta hari mulai dibangkitkannya semua manusia yang sudah mati sejak zaman Nabi. Sampai manusia terakhir itu menjalankan proses kehidupan berikutnya, sebagian dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Zalzalah ayat 5. Yang bunyinya di sini ada idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yauma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha. Artinya, apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat dan bumi ini telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya, dan manusia bertanya, apa yang terjadi pada bumi ini? Pada hari itu bumi menyampaikan beritanya, karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang sedemikian itu padanya.
Selanjutnya, tanda-tanda datangnya hari kiamat menurut Al-Quran dan sains. Tanda-tanda di sini, selain pengertian kiamat, Al-Quran dan sains juga menjelaskan tentang tanda-tanda datangnya kiamat, diantaranya yakni sebagai berikut. Yang pertama yaitu tanda-tanda kecil terjadinya kiamat. Di sini yang pertama, ada pertempuran dan kelompok besar kaum muslimin. Yang kedua, munculnya para pendusta yang mengaku sebagai nabi. Perbuatan hadis yang palsu. Munculnya kelompok khawarij. Bermegah-megahan membangun masjid. Kekayaan melimpah. Alat musik dan penyanyi yang dianggap halal. Bangsa-bangsa dunia bersatu untuk menghancurkan umat Islam. Yang kedua, tanda-tanda besar terjadinya kiamat. Munculnya kabut, munculnya Dajjal, terbitnya matahari dari barat, turunnya Isa Maryam alaihi salam, keluarnya Ya'jud dan Ma'jud, keluarnya api dari Yaman yang menggiring umat manusia menuju padang mahsyar. Yang ketiga di sini tanda-tanda terjadinya kiamat menurut ilmu sains. Kerusakan di darat dan laut. Berbicara mengenai tanda fisik kiamat di bumi, bahasan tentang kerusakan di darat laut adalah topik yang tidak bisa dilakukan secara kisat mata dapat dirasakan. Betapa bumi semakin rusak, contohnya hutan semakin gundul dan mengakibatkan tanah longsor dan banjir bandang, terjadinya gunung meletus serta berencana lainnya yang kini makin sering terjadi. Kerusakan di udara, langit adalah salah satu makhluk Allah yang diciptakan bagi keperluan manusia. Kerusakan di langit bermula dari ulah manusia di bumi. Contohnya, pembakaran hutan secara besar-besaran menyebabkan hilangnya unsur pembersih udara, proses fotosintesis yang menyerap gas karbon dioksida dan menghasilkan gas oksigen terganggu. Di sini proses terjadinya kiamat menurut perspektif Al-Quran dan sains. Proses terjadinya kiamat menurut Al-Quran, waktu demi waktu terus berjalan sampai sekarang. Keadaan ini akan terus berjalan ke depan hingga saatnya nanti Allah kemandakan datangnya kiamat bagi bumi ini. Bumi ini akan dihancurkan yang sehancur-hancurnya. Manusia dimusnahkan, tidak ada lagi makhluk hidup yang dibiasakan. Termasuk keimanan terhadap hari akhir adalah beriman dengan titipan sengkala pada hari kiamat. Ini adalah peristiwa yang sangat mengerikan, yaitu peristiwa pertama kali yang terjadi pada hari kiamat. Malaikat Israfil meniup sangkakala pada hari kiamat sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala. Proses terjadinya kiamat dalam pandangan sains. Hancurnya bintang dan planet. Ada yang menafsirkan tentang surah At-Takwir ayat 1 sebagai berikut. Apabila matahari menjadi bulat, diterjemahkan lebih mudah dijelaskan dengan menganalisis berkurangnya materi serta energi matahari, maka dari itu berubah menjadi bintang katai putih yang telah jatuh lebih redup, pada akhirnya menjadi bintang katai black dwarf yang tidak memancarkan cahaya. Evolusi bintang pada masa seukuran dengan matahari adalah menjadi raksasa. Dapat diketahui bahwasanya musnahnya kehidupan di bumi pasti akan terjadi menurut kajian ilmu pengetahuan. Dalam hal tersebut disebabkan karena matahari mengalami evolusi dan akan terus kehilangan energinya. Padahal energi matahari ini yang sampai ke bumi merupakan sebuah kebutuhan utama bagi menyangga keberlangsungan kehidupan di bumi. Siklus air memungkinkan terjadi hujan yang disebabkan oleh penguapan air dari radiasi matahari. Jika bulan terlepas dari bumi, kemungkinan besar menjadi akan ditangkap oleh matahari sehingga pengorbit terhadap matahari. Jika hal tersebut, manusia di bumi tidak akan melihat cahaya dalam bulan karena kalah terang oleh cahaya matahari. Yang kedua di sini ada meletusnya gunung dan terjadinya gempa. Pada hari kiamat terjadi gempa dahsyat yang disertai tsunami serta meletusnya gunung-gunung berapi yang ada di muka bumi. Kejadian gempa bumi, tsunami dan letusan gunung berapi pada skala kecil
terjadi di bumi sebagai pelajaran bagi manusia. Berikut ini beberapa ayat menjelaskan tentang dahsyatnya gunung berapi. Wa idzal jibalu suyirat, wa idzal jibalu suyirat, artinya dan apabila gunung-gunung dihancurkan. Hancurnya gunung-gunung pada peristiwa kiamat sehingga menjadi debu diterangkan dalam beberapa ayat. Beberapa kejadian letusan gunung berapi yang pernah terjadi seharusnya dijadikan pelajaran dalam memahami ayat-ayat tersebut. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.